Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro, dan kali ini saya akan membahas custom room yang mungkin ini adalah custom room baru di Poco X3 Pro. Jadi untuk custom roomnya adalah Prank OS. Untuk ROM ini saya pakai build yang berada di tanggal 20 Februari 2023 dengan patch keamanan di 5 Februari 2023, dan untuk versi Androidnya sudah berada di Android 13. Lalu untuk kernel bawaan di sini menggunakan kernel dari ALN. Cuma biasa di sini sudah saya ganti pakai NGK versi 3.2.1. Nah, untuk masalah kernel sebenarnya di sini sudah saya coba yang lain seperti kernel dari LYB pada ROM ini. Tapi entah kenapa pada kernel LYB-nya setelah saya install ketika booting HP-nya ini malah mentok di logo Facebook. Dan sebelum lanjut di sini saya akan bahas dulu cara pemasangan custom room Prank OS ini, dan bagi kalian yang sudah tahu cara pemasangannya kalian bisa skip saja langsung cara ini. Karena cara ini saya buat apabila di antara kalian yang nonton video ini ada yang belum tahu cara pemasangan custom roomnya ini. Oke, jadi ini adalah cara pemasangan custom room Prank OS di Poco X3 Pro. Dan di sini saya masih berada di MIUI 14 Liam, dan untuk cara pemasangan custom room Prank OS ini seharusnya sama kayak mau pasang room AOSP lainnya dari MIUI ke AOSP. Maka dari itu di sini kita langsung saja lanjut restart ke mode TWRP. Nah, untuk masuk ke mode recovery atau TWRP ini saya biasanya menggunakan Magis untuk merestartnya, agar saya tidak menggunakan tombol untuk masuk ke mode TWRP, jadi lebih simple aja gitu. Dan untuk cara penginstalan ini saya buat untuk kalian yang memori internalnya itu tidak terenkripsi. Kemudian bagi kalian yang memori internalnya terenkripsi, untuk pemasangannya sih sebenarnya sama aja, cuma beda di penghapusannya aja. Oke, di sini sudah masuk ke mode recovery, dan untuk TWRP yang saya gunakan di sini masih menggunakan Orange Box. Ya, di sini untuk memori internal saya tidak terenkripsi. Jadi untuk penghapusan di sini saya akan wipe Dalvik Art Cache, metadata, data, dan cache, lalu swipe untuk menghapusnya. Kemudian bagi kalian yang terenkripsi, kalian langsung saja format data dan pastikan file room atau file penting lainnya jangan disimpan di memori internal, karena akan menghapus semua data jika melakukan format data. Oke, jika sudah selesai menghapus di sini kita langsung saja install FW. Untuk FW sebenarnya bebas ya. Di sini saya menggunakan FW versi 13.0.5 global. Lalu langsung saja pilih dan swipe untuk menginstal. Kemudian tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai langsung saja cari file custom room yang akan kalian install dan cari di mana file room tersebut kalian download atau kalian simpan. Oke, jika sudah ketemu langsung saja pilih. Nah, di sini saya akan install Prank OS. Jadi langsung saja pilih Prank OS dan kita swipe untuk menginstalnya. Kemudian tunggu sampai selesai. Nah, jika penginstalan custom room di sini sudah selesai, untuk langkah selanjutnya kita lanjut ke penginstalan sistem RW. Untuk sistem RW ini saya kurang tahu sih fungsinya untuk apa, cuma saya mengikuti aja cara penginstalan custom room di Poco X3 Pro ini sesuai aturan yang ada di grup. Nah, jika penginstalan sistem RW sudah selesai, langkah selanjutnya di sini sebenarnya kalian jangan install dulu Magis ya. Karena kemarin saat saya install Magis pada room ini, HP-nya itu malah bootloop. Jadi saran saya bagi kalian setiap menginstal custom room itu jangan install dulu Magis untuk menghindari bootloop. Oke, jika semua filenya sudah terinstall seperti FW, custom room, dan sistem RW, langsung saja di sini kita reboot dulu ke recovery dan jangan dulu reboot ke sistem. Karena di sini kita akan install DFE agar memori internalnya ini tidak terenkripsi. Untuk DFE yang saya pakai di sini saya menggunakan DFE yang ada di deskripsi. Nah, untuk DFE yang ada di deskripsi ini sudah saya pakai mulai penginstalan dari Android 11, Android 12, Android 13. Untuk downgrade ataupun upgrade, ataupun perpindahan dari MIUI ke AOSP, ataupun MIUI upgrade ataupun downgrade, atau semacamnya lah perpindahan custom room dari MIUI ke AOSP ataupun AOSP ke MIUI seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi saya masih menggunakan DFE yang ada di deskripsi. Nah, jika kalian sudah menginstal DFE, langsung saja di sini reboot ke sistem dan tunggu HP-nya ini sampai menyala. Cuma di sini untuk booting yang pertama saya kemarin kan install Magis, jadi HP-nya ini bootloop. Nah, di sini saya coba uninstall Magis, jadi untuk HP-nya ini bisa menyala. Dan ya seperti itu saja sih cara penginstalan custom ROM di Poco X3 Pro.
Jadi langsung saja di sini saya akan lanjut ke pembahasan custom ROM Prank OS yang sudah saya install kali ini. Nah, kalau ngomongin soal Prank OS, jika dilihat dari nama maintainernya di ROM ini ternyata maintainer atau dev dari Pixel OS. Karena nama dev yang membuat dari Prank OS ini sama dengan nama yang membuat Pixel OS. Jadi pada ROM ini mungkin karena devnya sama dengan pembuat Pixel OS, jadi untuk UI experience pada ROM ini sangat amat simple layaknya Pixel Experience. Nggak banyak fitur atau kustomisasi tambahan di sini, jadi ya menurut saya amat sangat membosankan. Dan selain minim fitur pada ROM ini juga ada beberapa kekurangan yang menurut saya salah satu dari kekurangan ini sangat penting. Yaitu untuk kekurangan yang pertama nggak adanya pengaturan refresh rate layar pada bagian tampilan. Tapi di sini sudah ada tersedia refresh rate di setiap aplikasi. Dan soal pilihan refresh rate untungnya untuk masalah ini bisa diatur pada bagian control panel. Jadi pada bagian control panel ini kita tinggal aktifkan saja untuk pilihan refresh rate-nya ini yang pastinya sudah tersedia dari 60, 90 dan 120 Hz. Kemudian pada kekurangan lainnya di sini pada bagian control panel juga untuk tampilannya ini yang jika menggunakan mode light mode masih akan tetap berwarna hitam. Dan yang terakhir pada ROM ini tidak ada pengaturan ukuran icon. Yang mana untuk masalah ukuran icon ini sangat penting bagi saya yang tidak suka dengan ukuran icon yang terlalu kecil. Tapi sebenarnya untuk masalah ukuran icon ini bisa diatasi dengan cara merubah launcher bawaan pada ROM ini. Jadi selain kekurangan tersebut, di ROM ini juga ada beberapa bug yang menurut saya gak terlalu mengganggu ke pemakaian saya sehari-hari. Salah satunya pada bagian FPS counter yang di sini meskipun sudah saya aktifkan tapi tidak muncul. Lalu pada bagian musik player di sini jika memutar musik secara offline maka setelah lagunya habis atau selesai, jadi kalau layarnya terkunci maka si lagunya ini gak akan pindah secara otomatis. Dan harus menyalakan layar apabila ingin berpindah ke lagu atau musik yang lain. Terus untuk bagi yang selanjutnya pada bagian ambient display yang kayaknya di sini tidak berfungsi sama sekali. Soalnya untuk bagian ambient ini meskipun sudah saya aktifkan di pengaturan, tapi untuk ambientnya ini tidak ada informasi untuk menampilkan jam atau notifikasi yang masuk. Nah, selain bug dan kekurangan yang disebutkan barusan, ada juga fitur yang menurut saya sangat berguna. Salah satunya yaitu fitur pilihan preset audio yang pilihannya ini cukup banyak. Tapi di bagian ini gak bisa mengatur equalizer secara manual. Terus pada bagian recent apps di bagian bawah tombolnya ini ada fitur untuk mengcopy langsung teks pada recent apps yang menurut saya fitur ini sangat memudahkan sekali. Jadi fitur ini sangat berguna. Tapi pada bagian ini hanya bisa mengcopy teks saja, sedangkan untuk gambar masih belum bisa. Dan itu saja beberapa kekurangan, kelebihan, dan bug yang saya temukan pada ROM ini. Lalu untuk kamera bawaan pada ROM ini sudah include dua kamera. Jadi untuk kamera yang pertama masih menggunakan kamera yang biasa dijumpai pada ROM lainnya. Dan untuk kamera yang kedua di sini sudah menggunakan Gcam. Untuk Gcam yang digunakan saya gak tahu Gcam apa, tapi versinya berada di versi 8.1. Dan selebihnya pada ROM ini untuk penggunaan daily nyaman-nyaman aja. Untuk user interface ketika saya menggunakan ROM ini yang saya rasakan serasa saya sedang menggunakan ROM dari Pixel Experience. Lalu untuk bagian dari performa saat saya tes pada Geekbench 5 untuk hasil skor dari single dan multicore-nya bisa mendapatkan performa yang menurut saya angkanya ini kecil jika dibandingkan dengan beberapa ROM yang pernah saya coba. Begitupun pada hasil CPU throttling ketika saya tes selama 5 menit hasilnya aja sudah seperti ini. Lalu untuk skor AnTuTu-nya mendapatkan skor yang gak bisa dibilang tinggi, gak juga bisa dibilang rendah karena skornya ini berada di 600 ribuan. Nah, jika dilihat dari skor benchmark kayaknya ROM ini biasa aja sih. Namun nyatanya ketika saya tes pada dua game yang saya mainkan, ya meskipun pada game yang saya mainkan ini gak begitu berat, tapi untuk performa pada game Mobile Legends bisa memberikan gameplay yang bisa terbilang nyaman. Apalagi ketika saya menggunakan grafik dan frame rate ultra pada game ini, yang saya rasa gak ada masalah sama sekali. Untuk frame drop juga di sini sudah sangat minim dan pastinya nyaman untuk dimainkan pada game Mobile Legends ini jika menggunakan custom ROM ini. Sedangkan untuk game PUBG ada hal yang kurang masuk akal sih, soalnya saat saya coba main pada grafik smooth ekstrim, tapi pada FPS counter yang saya jalankan pakai aplikasi FKM, di sini bisa kalian lihat saja untuk FPS-nya bisa berada di hampir 90-an FPS. Padahal settingannya cuma mentok smooth ekstrim. Nah, untuk masalah FPS ini sih sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan selama gamenya ini bisa berjalan mulus. Dan kebetulan pada ROM ini saat saya coba pakai main PUBG untuk gameplaynya terasa enteng. Untuk frame drop juga di sini minim dan FPS-nya menurut saya stabil. Jadi gak ada keluhan sama sekali selama saya main PUBG pakai ROM ini. Ya, jadi seperti itu aja sih kayaknya untuk pembahasan pada custom ROM baru yaitu Prank OS di Poco X3 Pro. Untuk pemakaian sehari-hari pada ROM ini menurut saya biasa aja sih karena gak beda jauh saat saya memakai Pixel Experience atau Pixel OS.
Maka dari itu, untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom room-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.